Pertanyaannya adalah apa arti Iqra? Apa arti Iqra? Tafadhalu, silakan. Bacalah. Masya Allah. Baik, syukran. Berapa kali kata Iqra ini diulang di surat Al-Alaq ini? Berapa kali kata Iqra diulang? Silakan yang membuka mushafnya boleh. Tafadhalu. Berapa kali kata Iqra diulang dalam Al-Quran? Berapa kali kata Iqra diulang dalam Al-Quran? Dari surat di surat Al-Alaq ya. Di surat Al-Alaq ini berapa kali Iqra diulang di surat Al-Alaq ini? Baik, silakan. Satu, dua, dua kali. Baik, tamam. Tamam, dua kali. Betul sekali. Oke, memastikan. Di ayat berapa pengulangan itu? Di ayat berapa pengulangan itu? Di ayat berapa pengulangan kata-kata Iqra? Gitu kan ya. Silakan. Berapa kali, di ayat berapa? Maaf, di ayat berapa ya kata-kata Iqra diulang? Ayat satu dan ayat 3. Baik, barakallahu fiik. Baik. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita rasakan ya dari semua dari sifat Maha Pemurah Allah? Kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, ya kan ya? Apa yang sudah kita rasakan? Sebutkan, mungkin boleh satu, dua, atau hal-hal yang paling yang kita merasakan dari itu tentunya sangat berarti dalam kehidupan kita. Tentunya banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah tidak bisa di. Tapi ketika kita berbicara Allah itu Maha Pemurah, gitu ya. Allah itu Maha dengan pengasihnya, kebaikannya, gitu ya. Apa yang sudah kita rasakan? Silakan. Tuh, apa yang paling kita rasakan? Tafadhalu, silakan. Di sini tidak ada benar salah, insya Allah. Kalau misalnya salah tidak mengurangi nah, eh, apa eh, apa sih bahasanya itu eh, penilaian antum gitu, gak mengurangi. Tafadhalu, kira-kira apa? Gitu ya. Allah itu Maha Pemurah. Apa yang sudah kita rasakan dengan Maha Pemurahnya Allah, Maha Pengasihnya Allah? Tafadhalu, silakan. Allah itu Maha Pemurah loh. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hal yang paling besar yang mungkin kita rasakan sekali dampaknya itu apa? Nikmat kesehatan. Boleh, Masya Allah tentu. Ketika kita melihat kondisi teman-teman kita yang sakit gitu ya, termasuk kita doakan ya teman-teman kita yang tidak hadir pada malam hari, mudah-mudahan Insya Allah dalam kondisi sehat walafiat ya. Kalau yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, kalau yang sedang beraktivitas mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik. Dan tentunya nikmat ya dengan maha pemurahnya Allah, Allah memberikan kepada kita jalan yang benar yaitu jalan al-Islam. Ya, iman sekali, amal. Sahih Mumtaz. Allah barik fik. Baik. Selanjutnya, apa fungsi pena? Apa fungsi pena? Allah Maha Baik ketika kesukaran pasti diberi jalan keluar. Betul. Baik, tamam. Itu salah satu kenikmatan atau rasa kasih sayang atau pemberinya Allah yang diberikan. Pena untuk menulis. Oke, dengan kondisi sekarang ini ya, dengan kondisi sekarang kita hidup di tahun 2026. Apakah fungsi pena itu bisa digantikan?
apakah fungsi pena itu bisa digantikan? Terakhir, apakah fungsi pena itu bisa digantikan? Terakhir, apakah fungsi pena bisa digantikan? Bisa nggak? Fungsi pena digantikan. Fungsi pena kan untuk menulis, kolam untuk menulis. Apakah di tahun ini, atau kita bicara tahun ini, maksudnya dengan era sekarang ini bisa digantikan fungsi pena itu? Tafadhalu. Bisa nggak? Bisa tidak fungsi pena digantikan? Tentunya bisa. Kita sekarang ngetik gitu ya, cuman dengan pakai keyboard dan segala macam. Tapi ada hal penting ya nanti insya Allah ketika nanti kita bertadarus di surat Al-Alaq ini, kita akan membahas salah satu yang terkait dengan masalah pena. Taib, Iman Ifillah rahimakumullah teman-teman semuanya. Taib, Ana minta dari salah satu dari antum, silahkan Ana share dulu deh. Jadi nanti membacanya di eh, sudah tampak ya, insya Allah. Taib, silahkan. Silakan salah satu dari antum semuanya membacakan surat Al-Alaq 1 sampai 5, 1 sampai 5 satu orang, satu orang lagi baca ayat 3, 4, 5. Jadi dua orang ya, bergantian. 1, 1 sampai 5, satunya lagi 3 sampai 4, 5. Tafadhol, silakan. Silakan teman-teman. Baik Ustaz, Ana Ustaz. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Baik, صدق jazakallah الله khair. العظيم. Jazakallah khair untuk Akh Yogi ya. Satu lagi, bacakan dari ayat 3 sampai 5. 3 ayat saja. Dan ayat ini yang akan kita bahas pada hari ini. Baik. Tafadhalu. Satu orang lagi, silakan. Satu orang lagi bisa bantu, teman-teman. Ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat kelima. Silakan. Butuh sedikit cepat atau mau Ana tunjuk ini? Baik, Ana minta Pak Isman bisa bantu Pak Isman. Ayat tiga Baik empat Ustaz. lima saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي أكرم. Iqra wa rabbukal akram. اقرأ Boleh. وربك الأكرم. Lanjutkan. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Dibaca ayatnya saja, izin Pak. Dibaca ayatnya saja, nanti artinya saya baca. Ayat keempatnya. Alladzi 'allama bil qalam. Baik.
Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, jazakallah khair. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair, Pak Ismail. Baik, teman-teman. Baik. Hari ini kita akan ambil ayat 3, 4, dan 5. Baik. Sekarang anak kasih tanda Iqra. Di sini ayat ketiga ini dimulai dengan Iqra. Sama dengan ayat yang pertama, Iqra. Baik. Pertanyaannya, ketika Allah mengulangi kata-katanya, gitu ya, berarti ini menunjukkan apa? Silahkan. Interaktif saja ya bagi teman-teman. Sekali lagi, tadarus itu butuh interaktif. Nggak apa-apa, nggak harus benar, gitu ya. Ketika Allah mengulangi kata-kata Iqra, berarti ada sesuatu, gitu kan ya. Mengapa itu? Apa tujuan diulang? Mungkin kalau misal bahasanya mau Anda sederhanakan. Ada yang tahu tidak? Kalau misalnya antum nih, laisa kamitsli syai'. Tentunya kita tidak menyamakan Allah Yang dengan makhluknya, tapi ini bagian dari analogi sederhana. Ketika pentingnya apa? antum mengulangi perkataan berarti menunjukkan sesuatu yang bagaimana itu perkataan itu? Pentingnya. Penting dan Perkataan yang penting, ahsan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengulangi kata-kata Iqra, ini menunjukkan sesuatu yang penting. Kita pahami tadi di tamhid Anda sudah tanyakan apa arti kata Iqra? Artinya adalah bacalah. Kita sudah ambil tadarus ayat 1 gitu ya, pekan lalu menunjukkan pentingnya membaca gitu ya. Kenapa dikatakan membaca ini adalah penting? Gitu ya, ada yang tahu? Kaitkan dengan thalabul ilmi. Bahwa sesungguhnya membaca itu bagian dari thalabul ilmi. Ketika kita berbicara thalabul ilmi, mencari ilmu, di situ ada membaca, di situ ada menulis, di situ ada mendengarkan, di situ adalah jeripaya mujahadah, bersungguh-sungguh dan segala macamnya. Gitu kan ya. Kira-kira ilmu itu ya. Membaca adalah bagian dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita kepada umat Islam. Ayat ini kita sudah pahamin ya, ini adalah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Gitu ya. Panjang insya Allah mungkin ceritanya sudah disampaikan oleh Ustaz Agus sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama ini dengan kata-kata Iqra, bacalah, berarti itu adalah perintah kepada kita umat muslim untuk membaca. Artinya umat Islam tidak boleh tidak membaca. Mohon maaf, umat Islam tidak boleh tidak pandai. Umat Islam harus pandai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengulangi kata-kata Iqra, bacalah, kata perintah loh ini ya, perintah. Bukan bukan qoro'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, yang ngerti bahasa Arab insya Allah sudah paham ini fi'il madhi, fi'il mudhari'. Ini menggunakan fi'il amr, kata perintah ya. Maka kata perintah menunjukkan sesuatu yang wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra, bacalah. Maka ini sesungguhnya adalah perintah kita umat Islam, tidak boleh ada yang tidak pandai. Gitu kan ya. Dan ini tentunya menunjukkan apa keutamaan kita dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dalam jalan mencari ilmu, gitu kan ya, maka Allah akan mempermudah ya, mempermudah apa? Jalannya ke surga. Artinya dalam kita memproses kita mencari ilmu, kita menemukan kebaikan-kebaikan, gitu kan ya. Maka ini akan mengantarkan kita ke surga. Kita mau sholatnya benar dari mulai awal sampai akhir, dimulai dengan wudhu ya sebagai syaratnya sholat gitu ya. Terus sholatnya rukun-rukunnya tegakkan. Ketika kita beribadah kepada Allah, puasanya bagaimana, hajinya, zakatnya, semua amal ibadah kita didasari dengan ilmu maka makbul. Berbeda ketika apa? Ketika ibadah kita tidak didasari dengan ilmu. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah mardud, ditolak. Ya, kita tidak berbicara masalah ikhlas ya, sudah selesai ikhlas tentunya. Baik. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan keutamaan bagi penuntut ilmu.
dalam dalam salah satu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma, bahwa sesungguhnya gitu kan ya, orang alim, orang yang pandai itu, maka seluruh penghuni langit dan bumi itu selalu mendoakan kebaikan untuknya. Ya Allah, Allahu Akbar. Apa kita tidak ingin ya mendapatkan doa seluruh makhluk dari bumi dan langit gitu kan ya? Dengan kita belajar maka kita akan mendapatkan doa makhluk-makhluk itu. Tentunya yang diutamakan adalah belajar bagaimana kita mengetahui ma'rifatullah, bagaimana hakikat Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, gitu ya. Selanjutnya ilmu-ilmu yang lain, kalau itu dikaitkan dengan kerjaan-kerjaan antum, berarti ilmu berkaitan dengan kerjaan antum. Tentunya ilmu yang bersifat manfaat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya, menggunakan kata iqra di sini gitu kan ya untuk menunjukkan apa? Ingat ketika kejadian turunnya wahyu ini, ayat ini terjadi di Gua Hira. Apa yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah? Masih ingat gak? Silakan. Apa yang dilakukan Jibril? Apa yang dilakukan Jibril? Masih ingat gak? Mungkin pekan lalu sudah dibahas, insya Allah, bismillah. Ketika turun wahyu ini, maka Jibril mengatakan Iqra. Apa jawabannya Rasulullah? Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Kemudian jawab lagi. Diminta lagi Iqra ma'ana biqari gitu ya. Sampai di dekapnya Rasulullah, sampai terasa terhimpit. Iqra ini yang membuat Rasulullah takut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai kemudian Rasulullah mengikuti sampai ayat kelima ini. Gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan ya, ketika Allah menggunakan kata Iqra tidak menggunakan kata talayatlu tilawah membaca, karena pada dasarnya memang Rasulullah tidak bisa membaca, gitu kan ya. Ini sebagai bentuk jawaban tuduhan bahwa Al-Quran itu dibuat oleh Muhammad. Tidak, Rasulullah tidak bisa membaca. Sekali lagi ya, Rasulullah memang tidak bisa membaca, tapi bukan berarti Rasulullah tidak memiliki kepandaian, sangat pandai sekali. Bagaimana Rasulullah berdagang, itu sudah diakui dalam ketika persaksiannya Maisarah, khadimnya Khadijah. Bagaimana Rasulullah dalam dulu juga membantu paman-pamannya berperang, bagaimana Rasulullah menggembala segala macam, itu menunjukkan kepada Rasulullah. Cuman memang tidak memiliki kemampuan untuk membaca. Ini salah satu hikmah. Bahwa apa? Bahwa ini sebagai sangkalan tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dibuat oleh Muhammad. Yang lain Allah Subhanahu wa taala bahkan menerangkan wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la tahutuhu biyamini. Dalam surah Al-Ankabut Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Artinya Rasulullah memang tidak memiliki kemampuan membaca sehingga kitab-kitab sebelumnya tidak dibaca, dan itu bagian dari hikmahnya Allah melindunginya. Kalau misalnya Rasulullah pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, itu tuduhan nanti akan datang seolah-olah Rasulullah mengcopy paste, ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya apa hikmahnya? Apa hikmahnya diulang kata-kata Iqra? Coba ini antum antum realisasikan dalam kehidupan antum. Ketika antum ya melakukan sesuatu dan sesuatu itu antum biasakan, berangkat dari rumah ke kantor, ketika kantornya baru mungkin bisa jadi lupa. Tapi ketika dilakukan dalam berulang-ulang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita jadi paham, jadi lancar. Nah, jadi faham, jadi melekat di otak kita. Maka ketika salah satu hikmahnya dari para ulama mengatakan ketika kata-kata Iqra ini diulang, ini menunjukkan apa? Bahwa belajar itu butuh proses untuk diulang. Kalau misalnya dalam Al-Quran namanya murojaah ya. Sebetulnya semuanya, dan itu kan bahasa Arab, murojaah itu adalah mengulang, gitu kan ya. Jadi ketika kita melakukan pengulangan, maka yang terjadi adalah kita semakin faham, gitu kan. Maka ketika Allah memerintahkan kepada kita Iqra, gitu kan ya, maka dan Iqra lagi, maka di situ akan menjadikan kita orang-orang yang berilmu, dan itu menjadi salah satu metode kita dalam belajar. Selanjutnya, apa hikmahnya? Kaitkan ya, sekali lagi, teman-teman mungkin coba tolong sambil mengasah kemampuan untuk berpikirnya, ya.
Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama menggandengkan antara kata Iqra dengan khalaq alladzi khalaq, Iqra dengan Allah sebagai pencipta makhluk gitu kan. Yang ayat ketiga, bacalah warabbukal akram, Tuhanmu ya dan Tuhanmu yang maha mulia. Kira-kira apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita ya? Tafadhalu. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Bedanya ayat satu Allah gandengkan ke perintah membaca dengan Allah menginformasikan zatnya sebagai pencipta makhluk semuanya. Ayat ketiga perintah membaca dengan mengabarkan bahwa Allah itu adalah maha pemurah, maha memberi yang sangat banyak. Kebaikan-kebaikan Allah berikan. Baik, mungkin ada yang bisa jawab? Silakan. Jawab Bang. Siapa? Saya bisa jawab. Penting sekali ini. Bahwa di ayat satu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca dengan digandengkan dengan zatnya Allah sebagai pencipta, kita disuruh apa? Membaca. Di sini suruh belajar tentang bagaimana kita memikirkan tentang penciptaan semua ini alam semesta ini. Dilanjutkan ya. Kalau ayat pertama itu sifatnya umum alam semesta, ayat kedua kan ketika kemarin sudah dibahas berkaitan dengan apa? Penciptaan manusia dari proses bertemunya air laki-laki dan air perempuan sampai akhirnya jadilah kita manusia. Maka untuk yang di ayat ketiga ini ketika Allah mengatakan bacalah dikaitkan dengan maha pengasihnya Allah, maha pemurahnya Allah, kita disuruh belajar ya, disuruh mikirin kebaikan-kebaikan Allah yang banyak. Tadi Ana sudah singgung di awal, gitu kan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan aku memberikan semua apa yang kalian inginkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah itu kalian tidak dapat menghitungnya. Dan di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk memikirkan tentang kemaha pemurahnya Allah, gitu kan ya. Baik. Sekarang pertanyaannya selanjutnya. Coba sekali lagi coba diasah olah pikirnya. Kenapa Allah menggabungkan, mengaitkan Iqra dengan tadi penciptaannya, kemudian Iqra dengan maha baiknya Allah? Silakan. Ada Allah itu yang maha pencipta, bahwa ada Allah itu yang maha pemurah, pemberi kebaikan-kebaikannya. Ada yang bisa bantu? Gak apa-apa, saya lagi. Kalau misalnya kurang tepat, nggak masalah. Kita berbagi. Ana cuma pengen satu menjadikan tradisi bahwa kita bertadarus itu bukan satu arah ya dari Ana saja. Tapi Ana butuh antum. Kita belajar. Karena ini bagian dari sunnah tadarus. Rasulullah sahabat melakukannya. Silakan. Kenapa ya? Iqra yang pertama itu dikaitkan dengan penciptaan ya alam semesta sampai ayat keduanya khusus penciptaan manusia. Iqra yang kedua dikaitkan dengan maha pemurahnya Allah. Izin Pak Ustadz, Silakan Pak Isman. agar kita lebih pandai bersyukur dan harus tahu bersyukur bagaimana Allah sudah menciptakan kita hingga sesempurna ini Mm-mm. dan begitu maha pemurahnya Allah terhadap kita dengan memberikan banyak nikmat, Mm-mm. ilmu pengetahuan, dia tuntun kita dari tidak tahu sama sekali menjadi tahu. Betul sekali, Masya Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat satu berbicara tentang penciptaannya, yang kedua dengan maha pemurahnya, artinya ketika kita diciptakan sama Allah, sudah pasti kita akan diurusin sama Allah. Bahkan kata sebelumnya menggunakan kata warobbuka. Arti Rob artinya yang ngatur, yang memberi rizki, ya. Semuanya diatur sama Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Ketika kita sudah diciptakan sama Allah, Allah itu tidak akan meninggalkan kita. Masalahnya kita yang menjauh dari Allah, betul tidak? Masalahnya kita tidak mau mendekat kepada Allah. Kita masih aja maaf sekali meninggalkan sholat, kita masih saja meninggalkan tilawah, kita masih saja meninggalkan kebaikan. Tentunya yang paling utama adalah sholat. Sholat ini adalah komunikasi kita kepada Allah. Itu yang harus difahami.
Bahkan saya, insya Allah pertemuan sebelumnya surat At-Tin, Ana sudah pernah sedikit menyebutkan salah satu surat, ya surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Ya kan? Selanjutnya Allah mengatakan apa? Ma uridu minhum birrizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak minta mereka itu apa? Dari mereka itu apa? Rizki dan tidak minta makanan. Artinya kita cukup mendekat saja kepada Allah. Sudah dikasih kok rizki sama Allah. Gitu kan ya. Nah ini menunjukkan bahwa apa? Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu maha pemurah. Gitu ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke ayat. Kita tentunya sebagai manusia dalam bermuamalah setiap hari menghadapi ada tipikal orang yang alhamdulillah, alhamdulillah menemukan teman-teman yang baik. Ada tipikal, tapi ada juga yang suka memberi tapi kadang-kadang minta imbalan. Gitu kan ya. Dia ngasih, ya. Dia ngasih tapi minta imbalan ke kita. Baik, pertanyaannya, kira-kira dari dua sifat orang ini yang itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang lebih mulia? Yang pertama, Pak Ustaz. Mana yang lebih mulia? Yang Yang pertama, mana itu Pak Isman? Ntar dulu, harus dipastikan dulu ini. yang memberi tanpa minta imbalan, terus memberi. Yang memberi, nah, good. Yang memberi tanpa meminta imbalan. Maka ini penting sekali, ya. Sekali lagi, ini tolong dimasukkan dalam berpikir kita. Ketika kita menemukan gitu ya, sekali lagi saya anak pastikan laisa kamitslihi syai' gitu ya, bahwa Allah itu tidak ada permisalan. Ini pendekatan saja. Kita sudah sepakat tadi ketika ada orang yang memberi tidak minta apa-apa, tapi ada orang yang memberi minta sesuatu imbalan. Maka yang paling mulia tentunya yang memberi tanpa imbalan apapun. Gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat ketiga ini menggunakan kata-kata akrom. Kata-kata akrom ini asalnya dari kata karim, karim ya, karim. Kita memahami karim itu dalam bahasa Arab ini termasuk. Dan ayat ini ketika Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram, tadi kan Anda sudah sampai kaitkan ya. Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai pemberi. Artinya ini umum buat kita seorang muslim, baik itu muslim yang mukminnya bagus ataupun yang sekedar muslim KTP ataupun orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ataupun makhluk yang lain. Ini umum sifatnya. Gitu kan ya? Itu adalah karim. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menggunakan kata-kata akram. Dalam bahasa Arab, kata-kata akram ini namanya wazannya wazan tafdil, isim tafdil. Artinya menggunakan lebih gitu ya. Lebih. Artinya kalau misalnya kita dalam bahasanya lebih pandai, lebih lebih baik gitu ya. Isim tafdil itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata akrom sama seperti ahsan. Ahsan tuh Masya Allah paling baik. Afdol gitu ya. Paling Masya Allah paling baik. Ya, maka menggunakan kata-kata akrom ini menunjukkan apa? Allah itu satu-satunya zat yang maha memberi. Kalau tadi Karim itu memberinya tidak terputus, ini satu-satunya zat yang memberi terputus-putus, menggunakan lebih. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita, karena ini ada kaitannya dengan ayat setelahnya tentunya. Ketika Allah dalam surat Al-Alaq ini menggunakan kata-kata akram, bukan karim. Sama-sama asmaul husnanya, tapi sesuatu yang lebih. Gitu kan? Lebih tidak ada bandingannya. Tentu Allah tidak ada bandingannya dengan makhluknya. Tapi Allah ingin menunjukkan sesuatu yang lebih. Ya, kaitannya tadi dengan ayat yang pertama dan nanti akan ada ayat selanjutnya yang keempat dan kelima. Kenapa Allah mau menggunakan kata-kata akram ini? Baik. Selanjutnya, pertanyaan lagi. Kira-kira antum saja coba coba sekali lagi belajar. Kira-kira Anda tadi sudah kasih kalian berikan clue-clue ya. Allah menggunakan kata-kata akram. Gitu kan. Kira-kira apa yang ingin Allah tunjukkan kepada kita? Allah ingin mengenalkan zatnya itu sebagai apa? Tadi sudah nak kasih clue. Anda butuh antum saja. Antum untuk bisa berinteraksi dengan anak. Silahkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita, ingin mengenalkan zatnya kepada hamba-hambanya bahwa Allah itu sangat 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 Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kalau Allah menggunakan kata karim, kita sudah pahami, sudah pasti Allah Maha itu. Tapi ini lebih, lebih, dan lebih, dan lebih. Pertanyaannya selanjutnya, tolong kaitkan dengan Allah memulai ayat ketiga ini sebelum sebelum kata-kata akrom ini dengan kata-kata bacalah. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemberi yang banyak, maha pemurah, yang tidak terbatas, yang selalu. Izin Pak Ustaz, Ya, makna kita suruh baca di situ mm-mm, agar kita bisa menuntut ilmu, mm-mm. karena dengan menuntut ilmu itulah kita bisa mencapai akan mengetahui kemaha pemurahan Allah terhadap umatnya. Hanya orang-orang yang bisa menuntut ilmu dengan ilmu yang dasarkan keimanan, yang pada titik itu dia baru bisa mengetahui kemurahan Allah gitu. Mumtaz, mumtaz, mumtaz. Saya kasih tertib nomor dua ya. Yang pertama adalah Allah ingin menjadikan membaca ini bagian dari komunikasi dengan zatnya. Dengan kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kita mempelajari. Karena apa? Karena apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Gitu kan ya. Taib. Sekali lagi tadi ya, Allah ingin menyampaikan bahwa dengan rahmatnya, maha pemurahnya, Allah ingin menjadikan baca ini sebagai salah satu komunikasi, gitu ya. Komunikasi dengan Rob, dengan pencipta kita yang maha pemurah. Kedua, kita tadi sudah paham. Dengan membaca itu kita bisa tahu ternyata kenikmatan Allah, maha pemurahnya Allah itu tak banyak sekali yang kita tidak bisa hitung, gitu kan ya. Taib, Ana sedikit bergeser ke surat ya, salah satu surat yang insya Allah kaitannya ada dengan ini ya. Baik, coba sebutkan salah satu surat ya yang itu nama surat itu bagian dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Surat apa itu? Ar-Rahman. Ar-Rahman Ustaz. Surat Ar-Rahman. Mudah sekali. Baik. Ya, Surat dengan surat ini biasanya dipakai kalau kalau untuk momen apa ini yang sekarang lebih sering lah kalau kita berbicara gitu ya. Ada nggak? Biasanya kita hadir tuh hari Sabtu pagi atau Ahad pagi itu. pernikahan ya Mas. Iya, dipakai untuk mahar itu gitu kan ya. Jadi sebetulnya nikah itu kan mudah gitu ya. Disuruh ngapalin lagi surat Ar-Rahman gitu ya sebanyak itu. Tapi nggak apa-apa. Rasulullah tuh pernah pernah menjadikan al-bacaan itu sebagai mahar. Tapi kalau anak sih berpikir ya Allah kasihan banget ini pengantin lakinya ini. Dak dikduk ini kalau salah kan malu juga ini. Ahwatnya ada aja mintanya. Tapi ahwatnya pinter juga ini memastikan ini si cowok ini siap enggak nikah dengan saya gitu kan ya. Taib. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan yang pertama ayat pertama Ar-Rahman gitu ya. Allah itu Maha apa? Murah. Pengasih. Ya, Allah itu kata dalam kata seperti kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pengasih, pemberi dan Ar-Rahim itu penyayang, khususnya untuk umat Islam. Ya, mukmin orang mukmin. Taib. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat surat ini dengan kata-kata Ar-Rahman. Apa yang Allah ingin kenalkan kepada kita tentang zatnya? Coba. Apa yang Allah ingin kenalkan? Jadi ini termasuk anak ngajarin antum pola ya. Kami di MT ini mengajarkan antum pola bertadarus tuh ini. Jadi ketika membaca gak cuma sekedar ini. Ketika menemukan Asmaul Husna itu pastikan bahwa Allah itu pengen mengenalkan zatnya kepada kita. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, apa yang Allah ingin kenalkan kepada kita tentang zatnya? Apa itu? Sifat pemurahnya Ustaz. Iya, sifat pemurahnya. Bahwa Allah itu maha pemurah, bahwa Allah itu maha penyayang, rahmah itu sayang. Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dan pastikan itu, kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Baik, biar tidak panjang. Kemudian Ar-Rahman, Allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan di sini bahwa Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Kan ya.
Allah ingin mengajarkan kepada kita Al-Quran. Baik, sekarang kaitkan ketika tadi Allah mengenalkan zatnya kepada kita bahwa Allah itu maha sayang, gitu. Kemudian Allah menyampaikan bahwa akulah yang mengajarkan Al-Quran. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Ini terkait dengan ayat ini ya. Allah akan Apa? membimbing kita. Baik, Allah membimbing kita ya mengajarkan Al-Quran. Kaitkan dengan ayat pertama. Apa yang Allah Allah eh, Allah sampaikan kepada kita? Allah mengatakan bahwa Allah itu maha sayang kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan Allamal Quran, gitu ya, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Allah menciptakan manusia Ustadz, lalu memberikan pengetahuan untuk dipelajari sama manusia Ustadz. Baik, tamam. Itu mungkin Anda simpan agak nanti ya, Pak. Karena tidak ada kaitan, karena dikaitkan dengan masalah tadi ya. Anda fokus dulu ke Ar-Rahman dulu. Ar-Rahman dulu. Ar-Rahman Allamal Quran. Gitu ya. Fokus ke surat Ar-Rahman ini dulu. Apa yang ingin Allah sampaikan? Bahwa bentuk kasih sayang Allah itu adalah ketika mengajarkan kepada kita Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup, betul tidak? Ketika Allah menciptakan kita, gitu kan ya, yaitu sekali lagi Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik. Sekarang selanjutnya ayat ketiga, kita sampai ayat ketiga aja Ar-Rahman sedikit aja, karena kaitannya dengan ayat ini. Ya, khalaqal insan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Baik. Kenapa Allah mengatakan mengajarkan Al-Quran dulu baru menciptakan manusia? Kalau misalnya kita buat buat cara berpikir sederhana sebagai seorang guru, Ana di sini tidak mungkin bisa mengajarkan antum kalau antum tidak ada. Betul nggak? Berarti antum ada dulu, berarti setelahnya Ana menyampaikan ilmu ke antum. Betul ya? Tanpa antum Ya, hadir di Zoom ini, ya Ana nggak akan ngapa-ngapain kayak tadi terlambat gitu aja, diam aja Ana sambil ngerjain tuh ada kerjaan gitu ya. Tapi apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa penciptaan kita tanpa adanya pedoman Al-Qur'an tidak ada dengan manfaatnya. Yang ada adalah kesesatan. Sama halnya kita ditaruh gitu ya, Pak Nasrul ngasih tugas antum ke Kalimantan di pedalaman hutan gitu ya, tanpa dibekalin apa-apa. Yang ada antum tersesat, betul nggak? Nah, sama halnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, itu Allah ingin mengabarkan bahwa ini sudah ada petunjuk. Tanpa petunjuk ente akan sesat, percuma ente ada di sini. Ngapain? Gitu kan ya. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, sama dengan ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita Iqra al-Aqra bahwa sesungguhnya bentuk pemurahnya Allah ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Gitu kan ya. Bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang kita sembah. Baik, selanjutnya ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Ya, bahwa Allah yang mengajarkan dengan al-qalam. Itu tadi anak tadi tanyakan ketika di tamhid. Al-qalam di sini dimaksudkan adalah ya pena, gitu kan ya. Terus pertanyaannya, kenapa Allah menyebutkan al-qalam di sini? Tentunya tidak mungkin tidak ada sesuatu, betul nggak? Baik. Kira-kira apa? Kira-kira kenapa ya Allah menyebutkan al-qalam? Mungkin alama dulu, baik. Alama dulu. Allah mengajarkan. Berarti ini sesuatu aktivitas yang tentunya sekali lagi sesuatu yang memiliki keutamaan. Kaitkan dengan ayat sebelumnya bahwa tadi kita sudah pahami bahwa bentuk paham pemurahnya Allah ketika Allah memerintahkan kita untuk belajar, gitu kan ya. Di sini juga Allah ingin menyampaikan bahwa bentuk maha pemurahnya Allah ketika mengajarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan allama bil qalam. Allah mengajarkan dengan pena. Berarti pena ini memiliki sesuatu keutamaan gitu ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah apa? Qalam, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan makhluk itu adalah kolam. Kemudian Allah memerintahkan dalam hadisnya gitu ya. Kemudian Allah memerintahkan pada kolam, wahai kolam tulislah. Maka kolam bertanya, ya
Apa yang aku tulis ya Allah? Maka Allah mengatakan tulislah, gitu kan ya. Takdir maqadirul makhlukat, takdir-takdirnya semua makhluk, semuanya tidak terlepas, semuanya tidak ada yang terlewat, dituliskan. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir manusia itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya. Maka apapun yang terjadi dengan diri kita adalah bagian takdir. Tapi sekali lagi dipastikan ya, jangan salah memahami takdir, bahwa ada takdir itu yang kita juga memang bagian dari kita ijbari, terpaksa, ada ikhtiari. Karena tidak akan panjang di sini, gitu ya. Tapi Anda ingin menyampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kolam, bahwa kolam ini adalah salah satu dari makhluk ya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena memiliki keutamaan untuk nulis semua takdir-takdir makhluknya. Kemudian ketika kita berbicara masalah kolam di sini, apa kaitannya dengan kata-kata Iqra? Gitu kan ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa gitu kan apa? Allah mengajarkan dengan kolam ini, maka Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk mencatat. Para mufassirin mengatakan apa kaitannya ya ketika ayat-ayat ini, ingat ya surat Al-Alaq ini kan ayat pertama kali turun ini, dikaitkan dengan kolam. Kenapa Allah menyebutkan kolam di sini? Allah menyebutkan masalah perintah untuk belajar. Allah menyebutkan tentang khalaq penciptaan manusia. Dan sekali lagi, bahkan kolam pun disebutkan oleh Allah. Para mufassirin mengatakan ini dikaitkan karena pada zaman dahulu, zaman orang Arab dahulu ketika Rasulullah hidup, orang-orang Arab itu tidak mengandalkan kepada tulisan. Apa yang orang-orang Arab andalkan? Ada yang tahu nggak? Ketika mereka mencari ilmu. Hafalan, Ustaz. Hafalan ingat ya, Ya, mengingat. betul ya. Orang-orang Arab dulu mengandalkan hafalannya ya. Sampai ada mereka memiliki suk ukaz. Pasar pasar ukaz itu isinya orang syair-syair, penyair-penyair yang mereka itu berlomba-lomba, bahkan itu bahasanya saweran gitu ya. Saweran ketika ada yang maju terus membacakan syairnya itu semuanya dari hafalan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita. Salah satu buktinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk melaksanakan ini. Ketika Rasulullah turun wahyu, maka Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabatnya yang pandai untuk mencatat. Maka kita ambil hikmahnya, gitu kan ya. Dengan mencatat ini, maka semuanya terbukukan dengan baik. Dalam hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qayyidul ilma bil kitabah, gitu kan ya. Maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Tujuannya apa? Agar melekat di dalam otak kita, agar terdokumentasikan dengan baik. Kita ingat dalam sejarahnya, sejarah dalam pembukuan Al-Quran, gitu kan ya. Ketika wahyu-wahyu itu turun, Rasulullah kan punya penulis-penulisnya itu ya. Zaid bin Sabit, salah satunya Ali bin Abi Thalib itu termasuk penulisnya. Maka terjadi perang Yamamah ya, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi kaum murtadin di Yaman, 70 orang lebih umat Islam sahabat itu yang penghafal Al-Quran meninggal. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengusulkan untuk dibuat tadwin Al-Quran. Al-Quran itu dikumpulkan untuk dicatat gitu kan ya. Maka kata Abu Bakar, ente ngapain, Rasulullah saja nggak melakukan ini. Maka Umar bin Khattab ketika itu berargumen untuk apa ya, ikna itu untuk apa ya, memahamkan Abu Bakar tentang kondisi ini. Akhirnya dilakukan dan ini adalah bagian dari kenikmatan sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita ya. Dan ini tentunya bagian dari cara Allah dalam menjaga Al-Quran. Dalam bahkan hadis pun sama terjadi ketika cucunya Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz, baru itu ada perintah untuk mengumpulkan hadis. Ini menunjukkan bahwa ilmu mencatat dengan kolam itu adalah salah satu media dalam belajar. Gitu kan ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, tadi kan Anda ketika ditampil menanyakan tuh, apakah pena itu, fungsi pena bisa tergantikan? Bisa, kita sekarang sudah bisa mengetik ya dengan laptop, dengan apapun itu gitu kan ya. Pertanyaannya, apakah keutamaan pena itu bisa diganti? Anda bilang keutamaan ya. Anda bilang keutamaan. Tidak, Ustaz. Tidak, kenapa tidak bisa digantikan? Sekarang sudah dengan adanya kecanggihan.
Bahkan kita ngomong pun sudah AI ataupun Google Google Doc ya, itu sudah bisa typing. Kita ke setting typing ngomong itu kita mereka langsung sudah dalam bentuk Word kita tinggal atur gitu kan ya. Kenapa tidak bisa tergantikan keutamaannya? Nah, bilang keutamaan ya. Karena lima itu lebih melekat Ustaz kalau ditulis dia. Taib, ahsan, taib, barakallah Pak Nasrun. Karena sesungguhnya menulis itu lebih melekat dan membuat kita lebih pandai. Sekali lagi, ketika Anda sampaikan ini, gitu kan, ini bagian dari kenapa Allah menyebutkan al-qalam di sini. Makanya Anda bilang al-qalam bisa digantikan fungsinya, tapi keutamaan tidak bisa. Bahkan Anda pastikan ke antum semuanya di sini. Silakan nanti setelah ini cek di YouTube. Ini termasuk Anda baru suka, termasuk ngikutin podcast-podcast ini karena Anda kan guru ya, jadi butuh ilmu ini. Ternyata secara penelitian dari neuro berkaitan dengan ilmu saraf ya, ilmu saraf gitu ya, bahwa mencatat dengan tangan ya, dengan buku maksudnya ini tangan dengan mengetik itu lebih bagus dengan tangan. Jadi sekali lagi memang ada posisinya loh ya dengan kondisi kita sekarang pasti dengan laptop apapun itu ya. Tapi tidak bisa menggantikan keutamaannya dan itu penelitian itu sudah terbukti. Silakan antum cek di YouTube pun banyak sekali itu. Neuroscience menyampaikan itu bahwa mencatat dengan tangan itu menunjukkan kita itu lebih pandai. Sekali lagi, lebih pandai itu jurnal penelitiannya. Sudah valid tidak bisa diinikan. Artinya antum dengan kondisi sekarang gitu kan ya, maka jangan pernah melupakan untuk apa ya, tetap mencatat gitu ya. Meskipun dengan kecanggihan teknologi loh ya, Anda pastikan, tapi tetap tidak bisa menggantikan keutamaan catat. Maka Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Alhamdulillah gitu kan ya. Allah di sini ini perannya Allah allama bil qalam ini menunjukkan kepada kita bahwa menulis dengan kolam tidak bisa tergantikan keutamaannya. Baik, lanjut. Waktu insya Allah tinggal sedikit lagi. Allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Kalau tadi allama bil qalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Baik, berarti pertanyaannya, apakah ketika manusia itu lahir atau sudah tahu atau sudah berilmu atau tidak berilmu? Tidak Tidak boleh berilmu. Ustaz. Tidak berilmu tentunya gitu kan ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di sini allamal insan, insan di sini para ulama mufassirin membedakan mengartikan tiga. Di sini adalah Nabi Adam. Ingat ketika Nabi Adam Ibu allamal Adam asma'a kullaha tsumma aradhahum 'alal malaika ketika Nabi Adam di surga itu Allah ajarkan tentang nama-nama benda gitu ya. Surah Al-Baqarah gitu ya. Kemudian para mufassirin menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan insan di sini adalah Rasulullah itu zatnya karena ayat ini turun kepada Rasulullah. Gitu ya dengan kata-kata Iqra diajarkan gitu kan ya. Yang terakhir adalah untuk kita semua. Tapi dari ketiga perkataan mufassirin itu semuanya betul semua. Bagaimana Nabi Adam diajarkan oleh Allah, bagaimana Allah mengajarkan Rasulullah SAW dan kepada kita semua. Ilmu yang kita dapat tentunya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat ke-78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah afala la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Para ulama mengatakan Allah menyebutkan kata-kata pendengaran, penglihatan dan hati menunjukkan bahwa tiga objek ini adalah pintunya kita dalam berilmu. Kita melihat bisa merekam, kita mendengar bisa merekam. Hati untuk apa? Untuk mengetahui mana itu baik dan mana itu buruk, sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Maka kita pada dasarnya tidak memiliki ilmu. Maka Allah lah yang memiliki ilmu. Itulah Allah mengatakan allamal insana ma lam ya'lam. Taib terakhir sebelum kita masuk ke tadaburnya teman-teman diskusi. Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi. Kalau tadi yang diulang adalah kata-kata iqra, iqra, di sini yang diulang adalah kata-kata apa? Allama, allama. Para mufassirin mengatakan bahwa allama yang pertama pada ayat 4 Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya.
Gitu kan ya. Tadi kita memahami bahwa Allah menyebutkan kolam, berarti bahwa belajar itu bisa dengan kolam, bisa dengan cara yang lain tentunya. Tapi yang penting adalah kolam memiliki keutamaan tadi sudah Anda sebutkan. Kata belajar kita dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan bisa, gitu kan ya. Dengan cara tadi melihat bisa. Tapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pada ayat kelima ini menyatakan malam ya'lam. Allah mengajarkan semuanya ilmu kita. Kalau tadi sarananya, kalau ini adalah macam-macam ilmunya bersifat umum. Semuanya ilmu. Jadi jangan merasa ilmu yang kita dapat itu kita dari hasil kita sendiri. Enggak. Karena Allah memberikan ilham kepada kita. Namanya itu hidayatul ilham. Oh, ngasih ide gitu kan ya. Itu pembahasannya panjang terkait dengan pembagian hidayah. Alhamdulillah anak termasuk yang belajar di situ. Kita dikasih ilham. Oh, dikasih nemu. Oh, ngelihat mesin mesin cetak printing yang bermasalah ini. Oh, kita tahu. Oh, ternyata masalahnya di sini gitu ya. Karena Allah memberikan ilham kepada kita. Jadi bukan karena kitanya yang memang mohon maaf pandai. Ya, kita pandai. Allah ciptakan dengan pandai gitu kan ya. Tapi itu bagian dari ilham. Allah mengatakan allamal insana ma lam ya'lam. Maka ini salah satu bentuk ya. Kalau kita kaitkan lagi al-akram gitu kan ya, kata-kata Allah itu yang maha mulia, paling mulia, kaitkan dengan sebelumnya bahwa ketika menciptakan manusia Allah itu maha memberi semuanya, dan kaitkan dengan ayat-ayat selanjutnya, maka paling mulianya bentuk kemuliaan Allah kepada hamba-hambanya adalah ketika Allah mengajarkan kepada kita ilmu. Maka ilmu di sini adalah menempati posisi yang penting bagi kita. Bagaimana ilmu menempati posisi penting bagi kita? Allah itu sumber ilmu, gitu kan ya. Maka dari Allah kita mendapatkan ilmu, dengan ilmu itulah kita bisa menjadi mulia. Baik, sekarang Ana masuk ke pertanyaannya. Kita masuk ke tadabbur ini. Ayat ketiga, fokus ke ayat ketiga. Baik, Ana minta cepat. Yuk. Mengapa Allah mengulang kata Iqra? Sambil ini rangkumannya. Mengapa Allah mengulang kata Iqra? Ada di soal-soalnya tadi antum sudah kerjakan tuh. Apa yang Allah penginkan dari Pentingnya membaca, Pak Ustaz. pentingnya membaca, pentingnya menuntut ilmu bagi kita. Maka Ana sampaikan seorang muslim tidak boleh tidak pandai. Seorang muslim harus pandai karena itu perintah awal kita membaca ya. Apa yang harus kita pertama kali kita baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita mengenal Allah. Dalam ayat yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah, ada satu-satunya zat yang berhak disembah. Artinya, pelajaran terpenting yang harus kita tahu pertama adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Baik. Terus Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membaca, ya. Apakah menunjukkan Nabi itu sudah bisa membaca atau tidak? Belum, Tidak. Anda tidak pengen pandai memastikan ke membaca. antum bahwa Al-Quran ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ditumbuhkan dalam diri kita, bahwa kita yakini bahwa Al-Quran ini datang dengan kebenaran la roiba fih. Gitu ya. Kaitkan dengan tadi ya, perintah membaca dan Rasulullah padahal tidak bisa membaca. Gitu kan ya. Taib. Yang pertama, Iqra yang pertama adalah kita disuruh untuk apa? Membaca apa? Kaitkan dengan kata-kata khalaq. Iqra yang kedua kaitannya dengan kata-kata al-akram. Silakan. Teman-teman, silakan. Yang Silakan, pertama, teman-teman. Iqra, membaca bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah. Itu yang akram. Ini tentang khalq, Oh, tentang penciptaan Allah. Kita disuruh untuk berpikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta ini, gitu ya. Yang kedua baru tadi, gitu ya, Pak Isman. Baik, syukran Pak Isman. iya. Yang kedua terkait apa? Maha pemurahnya Allah, maha baiknya Allah itu lo pelajari, gitu kan ya. Untuk menunjukkan Allah, Allah itu sayang kepada kita. Allah itu tidak akan meninggalkan kita, gitu kan ya. Kitanya saja sekali lagi yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya mengapa Allah menggunakan kata-kata akrom? Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Akrom yang maha pemberi banyak, yang tidak terbatas. Apa kaitannya? Bahwa menunjukkan bahwa Allah itu maha pemurah ya. Sekali lagi dipastikan Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan.
Kitanya saja yang tidak merasa kadang-kadang. Ini berkaitan dengan masalah nikmat dan syukurnya. Selanjutnya Allah menyampaikan kepada kita alladzi 'allama bil qalam, Allah mengajarkan. Kaitkan dengan ayat sebelumnya bahwa salah satu bentuk Allah itu maha pemberinya, maha memberikan kepada kita yang tidak terbatas adalah ketika Allah mengajarkan kepada kita. Bagaimana cara Allah mengajarkannya? Allah mengajarkan kita dengan pena. Kenapa dengan pena? Karena pena adalah salah satu belajar yang paling efektif. Dengan pena itu sampai sekarang kita bisa merasakan, kita bisa tahu sejarah-sejarah. Kita sampai sekarang Al-Quran terjaga dengan penjagaan Allah itu salah satunya bentuknya dengan catatan-catatan itu. Bagaimana kita sekarang bisa belajar hadis-hadis gitu kan ya. Maka sekali lagi kalau fungsinya bisa menggantikan dengan dunia sekarang AI ataupun apapun itu laptop, tapi secara keutamaan pasti tidak mungkin bisa. Maka sampai sekarang pun orang tetap masih butuh dengan yang namanya catatan itu sudah dipastikan gitu kan ya. Selanjutnya ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Artinya Allah mengajarkan kita dari sesuatu yang kita tidak tahu atau yang bodoh, mohon maaf, kejahiliaan gitu kan ya, tersesat menuju kepada tahu. Dan pelajaran terpenting yang Allah ajarkan kepada kita adalah bagaimana Allah mengajarkan tentang zatnya sehingga kita mengetahui Allah itu adalah pencipta kita. Allah itu tadi dengan maha-maha baiknya dan segala macam. Itulah yang Allah ajarkan kepada kita. Baik, anak minta 3 orang dari antum. Kira-kira silakan menyampaikan tazkiyahnya, tazkiyah imaniyah dan tazkiyah amaliyah. Apa yang sudah antum yakini dan apa yang akan antum lakukan ketika antum sudah mengambil pelajaran dari ayat ketiga, 4, dan 5 ini. Silakan 3 orang saja. Kalau tidak ada yang mulai, saya tunjuk. Serius ini. Harus ada yang memulai. Apa Pak Isman ya sebagai volunteernya tuh memulai dulu. Fadal. Aduh, kata dulu Ustaz, yang lain dulu. Ya, Ada nggak yang lain? saya berharap gitu. Makanya kalau nggak ada yang mulai saya tunjuk serius. Silakan, Ana minta di sini Aziz Zain. Silakan Aziz. Ayo Tazkiyah Bang Ajis. imannya amalnya apa? Apa yang sudah antum yakini di sini? Bahwa antum meyakini apa dan apa yang akan antum lakukan? Tafadholu. Ana butuh 3 orang sebelum kita tutup insyaallah. Aziz ada Aziz? Iya Ustaz. Tafadhol Aziz, silakan Aziz. Eh, Maksudnya ya yang diyakini bahwa kita harus terus belajar. Itu yang akan Aziz Eh, lakukan. Betul Ustaz. Sesuatu yang Terus menambah belajar. keyakinan Aziz adalah apa? Bahwa Aziz meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, betul tidak? Memberikan semua kenikmatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Aziz A, B, C, D, E, F, G, itu sudah salah satu kenikmatan yang besar. Kita melihat orang lain hanya dikasih A, B, dan C, tapi Allah memberikan kepada Aziz sampai F, ya. Bahwa kita meyakini Allah itu Maha Pemurah. Baik, kira-kira amaliyahnya apa? Aziz akan melakukan apa, Aziz? Setelah ngambil pelajaran dari Tadarus ayat 3, 4, dan 5 ini. Tafadhol. Apa yang ingin Aziz lakukan? Atau apa yang harus Aziz lakukan? Terus belajar karena Dan akan terus belajar karena manusia ini tidak pernah karena manusia tidak akan pernah tidak akan pernah apa namanya, selama kita masih hidup kita terus belajar dan juga ya, hmm, gitu Ustaz.
Kita dituntut untuk belajar karena memang kita tidak tahu. Kalau kita tahu, Ya, pasti kita ngerasa gini, oh iya ya kemarin berarti aku tidak tahu, gitu ya. Jadi sekali lagi, selama manusia itu hidup, pasti banyak tidak tahunya. Maka kita diperintahkan untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Salah satu hikmahnya tadi pengulangan kata Iqra ya. Allah memerintahkan kita untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Oke, Taib, Anda minta Pak Yogia Medan. Silakan. Ada Pak Yogia tadi yang tilawah? Pergi tadi. Oh, Pergi. pergi. Ada? Nggak ada ya? Aduh, Ustaz. Oh, Pergi. hadir. Ada. Fadl. Silakan. Dan nanti setelah Wah, lagi yang Ahwat lagi terakhir yang Ahwat. ini saya mau dengerin Ustaz Pak Isman, Ustaz. Lebih sejuk. Lah, Kalau leh, saya eh, sampaikan. Pak Yogia, Ana yang tunjuk antum, jangan tunjuk orang lain. Nggak selesai nanti. Nanti Pak Isman tunjuk yang lain nanti. Enggak, antum. Antum, tafadhol. Bagus ini. Tuh, Pak Nasrul, Masya Allah, membaca Al-Quran adalah wasilah untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah untuk diberikan hmm, Dari mana duluan, Ustaz? Tazkiyah. tazkiyah imaniyah dulu. Pastikan semuanya berdasar setelah kita iman akan kita bisa mengamalkan dengan jawarih kita. Kepada Allah untuk bisa memberikan kekuatan untuk bisa belajar terus. Ahsan. Baik. Oh, Allah itu zat yang paling sayang terhadap kita. Kalau Masya dari Allah. anu, Ustaz, Mm-mm, tazkiyah imannya, mm-mm, Anda meyakini bahwa ilmu itu bisa mm-mm. didapat dengan salah satunya dengan membaca. Baik, Karena Mumtaz. membaca berbeda dia dengan melihat atau mendengar. Mm-mm, mm-mm. Walaupun mungkin mendengar bisa dapat ilmu juga, tapi membaca itu seperti makan nasi, Ustaz. Gimana Ketika itu? kita makan Membaca nasi 5 tahun yang lalu, kita mungkin nggak ingat apa yang dimakan, tapi dampaknya itu bisa membuat kita lebih hidup. Mungkin membaca juga kita lupa kan, tapi dia tersimpan menjadi pola pikir. Kalau nasi Oke. mungkin membangun tubuh kita terus bertumbuh, tapi kalau ilmu membangun pola pikir kita jangka panjang. Mumtaz. Walaupun kita lupa bacaannya. Ya, benar. Nanti Anda sampaikan dan Anda kasih taklik. Selanjutnya, tazkiyah amaliyahnya apa? Tazkiyah amaliyahnya, Sat. Um, Ana kepengen, Sat. Kepengen mau Mm-mm. Mau apa? membaca rajin. Rajin membaca buku. Baik, rajin menjago. Harus itu. Anda ngasih taklik ya, ngasih komentar yang antum sampaikan benar itu. Antum sekali lagi, antum silakan cek di YouTube itu sama. Ini pembahasan neuroscience-nya, ya. Bahwa dengan adanya gadget sekarang itu merusak otak kita namanya brain rot. Jadi otak kita itu rusak ya karena terpapar apa gadget terlalu lama. Makanya para ahli menyampaikan bahwa kita itu tidak boleh terlalu lama scrolling gadget. Beda scrollingnya dengan membaca loh ya. Yang sekarang terjadi adalah scrolling TikTok, scrolling meskipun itu dengan alasan loh itu kan short videonya pendek ya. Yuk, tapi itu termasuk yang membahayakan gitu loh ya. Sekali lagi, Anda pastikan silakan antum cek di YouTube. Anda termasuk yang suka ngikutin itu karena Anda di pendidikan ini untuk bagian dari masukan ke murid-murid Anda juga kadang-kadang untuk Anda juga ya. Bahkan disarankan oleh dunia saintis gitu ya, neuroscience mengatakan bahwa untuk bisa mengembalikan otak kita itu refresh lagi gitu kan ya, itu dengan cara membaca buku gitu ya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita gitu ya. Sekali lagi kita membatasi ya, bukan berarti kita lepas dari gadget nggak bisa, ini bagian dari tantangan hidup. Tapi yang perlu diyakini adalah untuk bisa mengembalikan otak kita fresh adalah ini secara penelitian dengan cara membaca. Ini dari Pak Muhammad Ihsan gitu ya. Tadi apa ini? Oke. Saya yakin mengetahui bahwa surat Al-Alaq berhubungan dengan surat Ar-Rahman. Baik. Al-Quran harus lebih serius dipelajari dan dipraktekkan serta didakwakan agar bisa menambah keberkahan hidup. Baik, lebih khusyuk salat dengan pengabdian utama kepada Rabbi Ahsan. Baik, sebagai bentuk komunikasi ya. Ini ini tadarus atau tadabur dari kata-kata membaca Iqra dan belajar. Baik, syukran. Lanjut terakhir, Anda minta satu orang yang ahwat, yang Ibu Cut Siti Rohamah. Ada tidak? Izin?
Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Ibu Cut ada? Ada Ustaz, baik, alhamdulillah. Boleh di chat, boleh. Kalau misalnya tidak buka mic-nya. Tafadhalu. Ibu Cut apa? Silakan Bu Cut Siti Rohama. Tazkiyah imaniyahnya apa ya? Dari ayat-ayat yang kita sudah ambil pelajarannya, ya, menambahkan kepada kita semakin yakin apa gitu ya. Dari part tadi tentang perintah membacanya kah, berkaitan dengan masalah sifat pemurahnya Allah kah, gitu kan ya. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita gitu ya tentang keutamaan kolam kah, segala macam. Tafadhol. Silakan. Sambil nunggu Bu Icut Ya, nyatet Ustaz. silakan. Pak Nasrun. Untuk Yogi tadi Ustaz. Oh ya, gimana tuh Yogi? Nah, dia tuh apa tuh? Kan bagiannya kan dia membaca laporan dan menulis laporan. Heeh. Jadi relate tuh bisa dijadikan amal untuk dia juga itu nanti. Oh iya, betul itu. Tazkiyah. Jadi tulis Boleh baca dan tulis Ki. menulis laporan. Jadi dua Oh, dua hal boleh Pak. bersatu itu, menulis ya nambah pinter gitu kan ya, baca juga nambah gitu kan. Itu beruntung sekali antum pada posisi itu. Malam ini ilmunya untuk dia tuh Ustaz. Oh, masya Allah. Baik, mungkin boleh Bucut nanti boleh di sharing ke teman-teman ya terkait dengan mungkin tazkiyahnya kalau misalnya belum. Oh ini ada tazkiyah imaninya salah satunya adalah mengingat nikmat Allah terutama nikmat sehat jangan sampai lupa. Oh ya kaitannya dengan lupa tadi berarti. Relate-nya dengan lupa tadi ya bahwa kalau anak anak bilang gitu ya terkait dengan masalah bagaimana kita selalu tadi ya maha pemurahnya Allah. Ketika di ayat ketiga tadi ya kaitannya antara Iqra dengan Akram kita disuruh untuk selalu berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan ini ya taib betul betul bisa bisa ya. Taib teman-teman Ana tutup dengan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala kemarin kita sudah belajar ayat 1 dan ayat 2 ya. Ini anak-anak catat biar tidak lupa. Satu, ayat 1 dan ayat 2 menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Kita disuruh untuk memikirkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Ya. Yang kedua, ya, ayat 3 sampai 5, bagaimana kemuliaan Allah mengajarkan kepada kita manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak pandai menjadi pandai, ya. Dan ini menunjukkan keutamaan orang-orang berilmu, gitu kan ya. Seolah-olah Allah itu mengatakan kepada kita seperti ini. Anda mengambil dari salah satu buku tadabur, gitu kan ya. Hai manusia, kamu berpindah dari tingkat yang rendah, yang jahil, tidak tahu apa-apa, kepada tingkat yang tahu karena sudah diajarkan oleh Allah, maka hendaklah kamu sadar ya bahwa kamu memiliki zat yang maha mengatur ini semua, gitu kan ya, dan kamu diminta untuk selalu tunduk kepadanya. Ini adalah kenikmatan ya. Salah satu dari sifat pemurahnya Allah gitu yang terbesar yang diberikan kepada makhluknya adalah ketika mengajarkan kepada kita, mengangkat kita dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari kebodohan menjadi orang yang tahu. Gitu kan ya. Kemudian selanjutnya ilmu adalah sifat manusia yang paling mulia. Pastikan itu. Tanpa ilmu kita tidak termasuk mulia. Belajarlah dari kakek buyut kita Nabi Adam yang Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk memberikan sujud penghormatan ya, bukan ibadah. Karena apa? Nabi Adam memiliki ilmu, gitu kan ya, sehingga malaikat pun sujud, gitu kan ya. Selanjutnya, ketika ayat ini didahului dengan membaca, memerintahkan kepada kita umat Islam itu tidak boleh bodoh. Sekali lagi Anda menggunakan kata-kata tidak tepat bisa jadi, tapi Anda cuma pengen mengingatkan teman-teman jangan pernah berhenti belajar ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya ini perkataan Nabi Khidir, gitu kan ya. Ilmunya Allah ketika Nabi Khidir itu bersama Nabi Musa, kan ini termasuk ya
Ana sampaikan juga bahwa di mana kita dan di mana Nabi Musa. Apa salah satu penyebabnya Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Khidir? Khidir itu ikhtilaf, ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan ulama, dari ulama. Ketika Nabi Musa berdakwah, salah seorang umatnya bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, adakah lebih pandai daripada engkau?" Maka Nabi Musa mengatakan, "Tidak." Gitu kan, aku yang paling pandai. Maka ketika itu Allah menegur Nabi Musa, kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Khidir untuk mengambil hikmah. Panjang sekali ceritanya, termasuk ini dalam surah Al-Kahfi yang biasanya antum baca malam ini ataupun besok gitu ya. Singkat cerita, ya, ulama mengatakan gitu kan, Nabi Musa adalah apa? Nabi Musa itu adalah sejatinya penuntut ilmu yang sejati. Bayangkan dalam posisi nabi, nabi loh ya, tapi tetap belajar kepada nabi, kepada Khidir. Sekali lagi Khidir ikhtilaf dengan nabi atau tidak. Pelajarannya adalah di mana kita dan di mana Nabi Musa. Nabi Musa sampai belajar loh, disuruh Allah, gitu kan ya, dan ditegur hanya karena mengatakan aku yang paling pandai. Ini menunjukkan bahwa apa, kita tidak boleh sombong. Para ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Fawaid dan termasuk Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, banyak sekali ya yang menyebabkan manusia sombong itu banyak, gitu kan ya. Tapi yang sepakat itu empat. Yang pertama adalah sombong karena hartanya, gitu kan ya. Dan ini kalau misalnya antum tadarus surat Al-Humazah, ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jam'a malan wa 'addada. Orang yang suka ngejek, orang yang suka membuli, gitu kan ya. Karena mereka, ayat selanjutnya kan alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan duit. Karena hanya karena mereka kaya, mereka bisa membuli, bisa sombong kepada kita, gitu kan ya. Oke, selanjutnya, orang itu bisa sombong karena apa? Orang itu bisa sombong karena ilmunya. Seperti siapa? Seperti siapa? Fir'aun. Seperti Korun. Seperti Korun. Qala innama utituha ala ilmin indi. Ketika Korun ditanya, Korun, harta ini banyak sekali. Iya, ini karena ilmuku. Padahal dulu diajarin nama Musa kan. Gitu ya kan? Sombong. Dan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan, gitu kan ya. Yang selanjutnya bisa jadi karena nasab. Penting sekali, banyak sekali iblis, gitu kan. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, kata iblis kepada Allah. Sombong banget gitu ya, mentang-mentang merasa tanah itu api lebih bagus daripada tanah, akhirnya sombong banyak sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan antum banu Adam wa Adam minat turab. Artinya Rasulullah pengen mengajarkan kepada kita gitu kan, ini ada hadisnya sebelumnya mukadimahnya, kita itu tidak boleh sombong, artinya tidak boleh fanatisme. Kenapa? Ya, Adam itu dari tanah gitu, jangan sombong. Selanjutnya, orang itu bisa jadi sombong karena jabatannya, gitu kan ya, seperti Fir'aun dan banyak sekali tentunya, gitu kan ya. Nah, selanjutnya yang pengen Anda sampaikan ke antum, gitu kan, berkaitan dengan masalah ini, bahwa maka teman-teman di sini, ilmu yang pertama kali harus kita pelajari adalah ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menjadi mulia, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentunya berbeda. Maka antum di sini, antum adalah tim di Adel Grafika, silakan upgrade, jangan pernah berhenti untuk mengupgrade diri antum. Sekali lagi Anda pastikan itu. Upgrade diri antum untuk selalu belajar dengan pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan masalah kerjaan-kerjaan antum, silakan. Dan yang pasti paling utama adalah ketika seperti di hari Kamis Jumat ini bertadarus, boleh antum silakan, dengan mungkin di masjid yang lain ada halaqah boleh silakan, gitu kan ya. Maka ini penting sekali teman-teman, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk selalu mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih bagus. Pastikan bahwa orang itu berilmu lebih baik daripada orang yang tidak berilmu, gitu kan ya. Jadi, Ana cuma ingin sampaikan ke antum, yuk kita sadarkan diri kita bahwa ketika Allah mengajarkan sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu, Allah pengen kita belajar lebih dan lebih dan lebih. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan untuk teman-teman semuanya. Banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya tentunya. Mudah-mudahan antum selalu istiqomah, gitu kan ya. Ini bagian dari proses pembelajaran antum kepada Al-Qur'an, gitu kan ya. Tadi Iqra yang kedua adalah Allah ingin menyampaikan bahwa kalau mau berkomunikasi dengan
dengan aku sebagai Robmu, maka bacalah. Apa yang dibaca? Al-Quran. Dan ini adalah salah satu sarana yang Allah berikan kepada antum semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada orang-orang yang bisa memfasilitasi ini semuanya. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan, yaitu keberkahan selalu kepada kita. Baik, barakallahu fikum. Ana tutup ya dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, Allah barik fikum. Jazakumullah khair. Allah Baik, fikum. izin.